Terdapat banyak janda di salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Status tersebut rata-rata dikarenakan akibat dari kondisi ekonomi rumah tangga. Ternyata hampir di masing-masing lingkungan RT terdapat lebih dari satu warga dengan status janda. Diketahui bahwa desa dengan julukan Kampung Janda tersebut karena saking banyaknya warga berjenis kelamin perempuan usia di bawah 35 tahun yang sudah mendapat gelar menyandang status janda cerai. Kampung janda tersebut yakni Desa Sidorejo, yang berada di wilayah Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Rata-rata warga yang berstatus janda itu dikarenakan gagal membangun rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, sehingga harus berakhir dengan perceraian. Seorang tokoh masyarakat di Desa Sidorejo, yang menjelaskan mulai dari RT 01 sampai dengan RT 08, sekira terdapat 25 wanita status janda cerai, dengan usia di bawah 35 tahun. Untuk yang umurnya lebih dari 35 tahun juga ada tapi tidak disebutkan pastinya berapa. Di lingkungan RT 01 terdapat 5 orang janda usia di bawah 35 tahun, di RT 02 ada 3 orang warga dengan status janda usia di bawah 35 tahun, di RT 03 terdapat 2 orang janda. Selanjutnya, di RT 04 ada 7 warga janda, semua berusia di bawah 35 tahun, di RT 05 hanya ada 1 orang janda. Lebih lanjut, di lingkungan RT 06 juga ada 2 orang janda usia di bawah 35 tahun, di RT 07 terdapat 3 orang janda, dan di RT 08 ada 2 orang janda. Yang disebutkan berstatus janda itu rata-rata bercerai karena faktor ekonomi, dan usianya di bawah 35 tahun. Faktor yang memicu perceraian di Kampung Janda Bojonegoro beragam. Selain masalah ekonomi, faktor lain yang seringkali menjadi penyebab perceraian antara lain kurangnya komunikasi dan pemahaman dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, perselingkuhan, perbedaan prinsip dan nilai. Perceraian membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan janda. Selain kehilangan pasangan, mereka juga harus menghadapi tantangan finansial, sosial, dan psikologis. Janda seringkali mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan sumber pendapatan suami. Harapannya semoga para wanita atau janda tersebut segera mendapatkan jodoh pasangan lagi. Kemudian menikah dan dapat merajut kehidupan yang bahagia serta lebih baik. Mencari jodoh bagi janda menjadi tantangan tersendiri. Stigma negatif yang melekat pada status janda membuat mereka kesulitan menemukan pasangan baru. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi janda untuk menikah kembali. Meskipun demikian, masih ada harapan bagi janda untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar sangat penting untuk membantu janda mengatasi stigma dan kesulitan yang mereka hadapi. Kampung Janda Bojonegoro menjadi cerminan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya berperan besar dalam menyebabkan banyaknya janda di wilayah tersebut. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kehidupan janda. Desa Sidorejo di Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki gaya hidup dan karakteristik wanita yang bisa menggambarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat pedesaan di Indonesia. Wanita di Desa Sidorejo cenderung menjalani gaya hidup tradisional yang sangat terikat pada adat dan budaya lokal. Mereka sering terlibat dalam kegiatan komunitas seperti gotong royong, acara adat, dan perayaan lokal. Kehidupan sehari-hari mereka mungkin melibatkan pekerjaan di rumah tangga, pertanian, dan usaha kecil. Banyak wanita di desa ini membantu dalam pekerjaan pertanian atau kerajinan tangan. Mereka sering terlibat dalam menanam padi, sayuran, atau membuat produk kerajinan seperti tenun atau batik yang merupakan bagian dari tradisi lokal. Kehidupan sosial dan agama sangat penting. Wanita sering berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian atau perayaan hari besar keagamaan. Mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial seperti arisan dan kegiatan lain yang mempererat hubungan antar warga. Wanita di desa ini umumnya dikenal ramah, sederhana, dan memiliki sifat yang sangat bersahaja. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari membuat mereka menjadi sosok yang tangguh dan mandiri. Mereka dapat mengelola berbagai tanggung jawab mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga membantu dalam usaha pertanian atau kerajinan.
Wanita Sidorejo biasanya sangat menghargai dan melestarikan tradisi dan adat istiadat. Mereka menjaga warisan budaya dengan cara menjalani kehidupan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai tradisional. Kecantikan wanita di Sidorejo seringkali terletak pada kesederhanaan dan kecantikan alami. Mereka mungkin memiliki penampilan yang sederhana tetapi elegan, dengan gaya berpakaian yang sesuai dengan kebudayaan lokal seperti kebaya atau pakaian adat. Kecantikan mereka sering dipelihara melalui cara-cara alami. Mereka mungkin menggunakan bahan-bahan alami untuk perawatan kulit dan kecantikan, yang menjadi bagian dari kebiasaan tradisional mereka. Kecantikan juga terwujud dalam kehangatan dan kepribadian yang kuat. Kecantikan batin mereka, yang terlihat dari keramahan, kepedulian, dan ketulusan, merupakan bagian penting dari penilaian kecantikan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, wanita di desa Sidorejo Bojonegoro merupakan contoh dari perpaduan antara kearifan lokal, kekayaan budaya, dan nilai-nilai tradisional yang membentuk identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Menikahi janda di desa Sidorejo, Bojonegoro, umumnya mengikuti norma dan tradisi lokal serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai syarat dan proses menikahi janda di desa tersebut. Sebelum menikahi janda, calon mempelai pria biasanya harus mendapatkan persetujuan dari keluarga besar, terutama keluarga janda tersebut. Ini merupakan bagian dari adat yang mengutamakan musyawarah dan restu keluarga dalam setiap pernikahan. Biasanya diadakan pertemuan antara kedua keluarga untuk membahas niat pernikahan dan memutuskan berbagai hal terkait pernikahan. Untuk menikahi janda, diperlukan dokumen administratif seperti KTP, KK, dan akta nikah atau cerai dari janda. Dokumen ini digunakan untuk mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama KUA atau kantor catatan sipil. Janda harus menunjukkan surat keterangan cerai dari pernikahan sebelumnya sebagai bukti bahwa dia sudah sah bercerai. Pernikahan harus didaftarkan di kantor urusan agama KUA jika dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam. Untuk agama lain, pendaftaran dilakukan di kantor catatan sipil. Calon mempelai harus memenuhi syarat umur minimum yang diatur oleh hukum pernikahan di Indonesia, yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Di desa Sidorejo, adat dan tradisi lokal juga mempengaruhi proses pernikahan. Calon mempelai pria mungkin harus mengikuti berbagai upacara adat atau ritual yang disyaratkan oleh masyarakat setempat. Dalam beberapa budaya di Indonesia, termasuk mungkin di Sidorejo, ada kebiasaan memberikan uang panai atau mahar sebagai bagian dari proses pernikahan. Ini biasanya dinegosiasikan antara kedua belah pihak. Status sosial dan latar belakang calon mempelai pria juga bisa mempengaruhi penerimaan keluarga janda dan masyarakat sekitar. Di desa, reputasi dan hubungan sosial bisa menjadi faktor penting. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara kedua belah pihak dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa nyaman dengan keputusan pernikahan. Setelah semua persyaratan administratif dan adat dipenuhi, dilakukan akad nikah sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Ini bisa dilakukan di KUA untuk pasangan beragama Islam atau di gereja tempel untuk agama lain. Setelah akad nikah, biasanya dilanjutkan dengan resepsi atau pesta pernikahan sesuai dengan adat dan tradisi lokal. Penting untuk selalu memeriksa dan memastikan bahwa semua persyaratan ini dipenuhi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Mengingat keragaman adat di setiap daerah, selalu baik untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang lokal atau tokoh adat untuk informasi yang lebih spesifik. Menikahi janda bisa memiliki sejumlah keunggulan dan kelebihan dibandingkan menikahi wanita yang belum pernah menikah. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kelebihan tersebut. Janda biasanya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, termasuk dalam hubungan pernikahan sebelumnya. Ini seringkali membuat mereka lebih matang secara emosional dan lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan. Janda sering memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga dan memahami dinamika keluarga yang lebih baik karena pengalaman sebelumnya. Banyak janda yang sudah terbiasa mandiri dan mampu mengatur kehidupan mereka sendiri. Ini bisa membuat mereka lebih tangguh dan kurang bergantung secara emosional. Karena telah mengalami pernikahan sebelumnya, janda seringkali lebih siap untuk berkomitmen dalam pernikahan baru dan lebih tahu apa yang mereka inginkan dalam hubungan. Pengalaman dalam hubungan sebelumnya dapat meningkatkan kemampuan janda dalam berkomunikasi secara efektif. Mereka mungkin lebih terbuka dan lebih memahami pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan.
Janda cenderung lebih terampil dalam menyelesaikan konflik dan masalah dalam hubungan karena mereka telah mengalami dan belajar dari situasi serupa sebelumnya. Janda mungkin lebih memahami pentingnya dukungan emosional dan bisa lebih bersedia memberikan dukungan kepada pasangan dalam berbagai situasi. Mereka mungkin lebih memahami dan menerima karakter serta kebiasaan pasangan dengan cara yang lebih toleran dan dewasa. Jika janda memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan, ini bisa memberikan stabilitas finansial tambahan dalam rumah tangga baru. Janda mungkin memiliki jaringan sosial dan koneksi yang bermanfaat bagi keluarga baru, termasuk hubungan baik dengan teman dan kerabat. Dengan pengalaman sebelumnya, janda mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kecocokan dalam hubungan, sehingga dapat lebih selektif dan memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan mereka. Pengalaman sebelumnya sering membantu dalam membangun kesepahaman yang lebih dalam dan realistis tentang kebutuhan dan harapan dalam hubungan. Jika janda memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, mereka seringkali memiliki pengalaman dan keterampilan dalam mengasuh anak. Ini dapat menjadi keuntungan jika pasangan baru juga ingin memiliki anak. Mereka biasanya lebih memahami dinamika keluarga dan bisa lebih siap untuk membina keluarga yang harmonis. Menikahi janda bisa membawa manfaat dan keuntungan yang signifikan, tetapi juga penting untuk memahami dan menghargai situasi serta pengalaman pribadi masing-masing individu. Seperti dalam setiap hubungan, kesuksesan pernikahan bergantung pada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen dari kedua belah pihak. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.